Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas praktikum Production and Operation Analysis, di mana ketua kelompoknya ada Mbak Wanda Nabilah dan terdiri dari 3 anggota kelompok, ada Pak Hari Muldani, Mbak Ramadanti Putri Haditya, dan saya sendiri Handika Kurniadi. Pada case study, yaitu perusahaan La Familia Bike adalah sebuah perusahaan yang produksi sepeda untuk anak-anak. La Familia Bike memproduksi dua jenis warna sepeda, yaitu kuning dan hijau. Pada saat pandemi, adanya peningkatan penjualan sepeda dari tahun 2019 sampai 2021. Demi meminimalkan kos produksi dan memaksimalkan keuntungan, untuk produksi tahun 2022 dan 2023, maka perusahaan menerapkan metode yang akan kita bahas sebagai berikut. Satu, yaitu terkait forecasting. Forecasting adalah proses untuk memperkirakan dan memprediksi potensi kejadian di masa depan. Ramalan dilakukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ketika akan membuat prediksi jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memproyeksikan kebutuhan jangka pendek sebagai peta persaingan utama. Dalam jangka panjang, sebagai upaya mengantisipasi perubahan harga yang dapat inflasi sewaktu-waktu, dan dalam jangka panjang untuk memastikan kesediaan stok barang. Metode forecasting yang digunakan adalah time series decomposition, moving average, Holtz, dan Winters. Analisis tingkat errornya menggunakan mean absolute percentage error, mean absolute deviation, dan mean square error. Bias dan tracking signal. Tapi untuk forecasting ini kita menggunakan 3 nilai error, yaitu MSE, MAP, dan MAD. Berikut hasilnya, di mana time series decomposition akan dibandingkan dengan moving average dan Holtz dan Winters. Yang didapatkan hasil yang paling optimal yaitu metode time series decomposition yang paling optimal, dikarenakan nilai MAP dan MAD dan MSE-nya lebih kecil dibandingkan ketiga metode lainnya. Yang kedua adalah aggregate planning. Aggregate planning adalah sebuah proses perencanaan dengan tujuan menentukan jumlah produksi yang optimal pada periode waktu tertentu. Dengan menggunakan aggregate planning, maka dapat melakukan perencanaan jangka menengah. Tujuan dari aggregate planning yaitu mencocokkan antara kapasitas produksi dengan permintaan, sehingga perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengalami pemborosan sumber daya. Dalam menganalisis strategi yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar, dilakukan praktikum menggunakan beberapa strategi, yaitu Zero Inventory Plan, Constant Workforce Plan, overtime plus loss of sale, dan overtime subkontrak. Digunakan untuk mencari biaya yang paling murah dan efisiensi tanpa mengalami pemborosan sumber daya. Bisa kita lihat dalam tabel tersebut, di mana total cost termurah paling minim costnya yaitu menggunakan metode Zero Inventory Plan dengan biaya yang dihasilkan 219 miliar 158 juta 144.592. Yang ketiga adalah assembly process. Assembly process adalah suatu metode sistematis untuk merancang urutan dan alur perakitan suatu produk. Dalam konteks manufaktur, proses ini bertujuan untuk menyusun semua komponen menjadi satu kesatuan produk akhir dengan efisien, terstruktur, dan mudah diimplementasikan di lapangan. Pada praktikum ini, kami menyusun assembly chart dan struktur produk untuk sepeda La Familia Bike. Diagram assembly membantu memvisualisasikan urutan perakitan mulai dari subkomponen seperti roda, rangka, hingga sadel dan pedal. Dengan struktur produk yang jelas, kami bisa menentukan kebutuhan komponen secara tepat, mengidentifikasikan urutan perakitan, serta mempermudah distribusi kerja antar bagian dalam proses produksi. Dengan begitu, proses perakitan menjadi lebih efisien dan mudah dikendalikan. Selanjutnya, yang keempat adalah Master Production Schedule.
Master Production Schedule atau bisa disingkat dengan MPS adalah suatu metode perencanaan yang digunakan untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi dalam periode tertentu. MPS disusun berdasarkan data aktual seperti permintaan pelanggan atau customer order, forecast atau perkiraan, inventory awal, dan safety stock untuk menjaga kestabilan stok dalam memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu. Dalam praktikum ini, kami menghitung kebutuhan produksi sepeda La Familia Bike berdasarkan data permintaan, stok awal, safety stock, dan forecast. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan MPS, perusahaan dapat menjaga stok tetap stabil di angka aman, yaitu sebesar 8.750 unit setiap periodenya. MPS memungkinkan penjadwalan produksi lebih presisi dan mengurangi risiko overproduction maupun kekurangan stok. Baik, selanjutnya material requirement planning atau MRP. Perencanaan persediaan material memiliki peran strategis dalam mengantisipasi berbagai hambatan operasional. Beberapa hambatan yang dapat terjadi diantaranya lonjakan permintaan produk secara tiba-tiba, ketidakpastian pasokan dari pemasok, dan fluktuasi waktu tunggu pemesanan yang tidak konsisten. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk perencanaan kebutuhan material adalah Material Requirement Planning atau MRP, di mana metode ini itu berfungsi untuk mengoptimalkan ketersediaan bahan baku dengan penyusunan jadwal kebutuhan material secara tepat. Hal ini dapat mencegah terjadinya kelebihan ataupun kekurangan persediaan yang berpotensi mengganggu kelancaran proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Di dalam tabel di bawah ini dapat kita lihat tabel MRP Assembly 3. Ini menunjukkan bagaimana MRP membantu menyesuaikan rencana pemesanan dengan kebutuhan aktual, termasuk mempertimbangkan safety stock dan lead time-nya. Selanjutnya, load sizing. Load sizing merupakan cara perhitungan untuk menetapkan jumlah waktu serta waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan bahan baku agar lebih efisien. Tujuan utamanya adalah mengelola persediaan bahan baku secara efektif dengan menyeimbangkan seberapa sering dan berapa banyak pemesanan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan total biaya persediaan seminimal mungkin dengan menggunakan metode lot sizing. Perusahaan dapat menentukan berapa banyak dan seberapa sering pemesanan yang paling efisien, yang pada akhirnya dapat menurunkan total biaya persediaan dan meningkatkan efektivitas dalam mengelola bahan baku. Pada tabel dapat dilihat bahwa untuk biaya lot sizing, mulai dari assembly, sub-assembly, dan sub-assembly 1, 2, 3, dan 4, itu total assembly biayanya adalah sebesar Rp5.808.000. Maka total cost dari perusahaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp233.177.498. Maka revenue yang diharapkan melalui produksi Green Bike di tahun 2022 adalah sebesar Rp709.108.250.000. Sedangkan di tahun 2023 itu sebesar Rp777.465.850.000. Maka jumlah sepeda yang harus diproduksi untuk Green Bike adalah sebesar 1.842.029 unit. Selanjutnya, inventory control subject to no demand.
yaitu pendekatan pengelolaan stok saat permintaan sudah pasti sebelumnya. Tujuannya meminimalkan total biaya persediaan, pemesanan, dan penyimpanan, serta menghindari kekurangan stok. Pada pendekatan ini menggunakan metode Kanban, yaitu sistem tarik berbasis kartu sesuai kebutuhan produksi aktual. Tujuannya untuk menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Bahan tersedia tepat waktu itu yang menjadi tujuan utamanya. Ya, kemudian di sini ada tabel inventory control subject to no demand dengan metode Kanban, di mana ada maksimum inventory yang akan diketahui dan unit per Kanban card-nya. Operation scheduling, yaitu proses menentukan urutan kerja, waktu mulai dan selesai, serta alokasi sumber daya produksi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan utilisasi mesin, meminimalkan idle time, dan memenuhi permintaan tepat waktu. Pada kasus produksi sepeda, menggunakan multi-tahap dengan work center seperti lathe mesin, milling mesin, drilling mesin, dan CNC mesin. Dari hasil iterasi beberapa kali, kemudian didapatkan solusi yang paling optimal, yaitu hydraulic hose, caliper mount bolts, brake pads, rotor, dan kaliper. Dengan waktu yang dibutuhkan hingga produksi selesai selama 38 menit dengan idle time selama 40 menit. Kesimpulannya adalah perusahaan La Famiglia Bike berhasil meningkatkan efisiensi produk sepeda anak-anak dengan menerapkan berbagai metode perencanaan dan pengendalian produksi yang terintegrasi. Dengan pendekatan menyeluruh yang terintegrasi, perusahaan La Famiglia Bike dapat mengurangi pemborosan, menyesuaikan kapasitas, meminimalkan penumpukan stok, meningkatkan efisiensi mesin dan tenaga kerja, memenuhi permintaan pasar tepat waktu, meningkatkan keuntungan, dan mengoptimalkan proses produksi secara menyeluruh. Sekian dari kelompok 6, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Selamat siang, sore, malam semuanya.